Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat Islam yang harus kita syukuri hingga saat ini. Karenanya iman adalah bagian dari satu hal yang harus kita syukuri kepada Allah, karena itu menandakan bahwasanya kita adalah seorang muslim. Dan begitu juga dengan Islam, menandakan bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam hingga saat ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim senantiasa bermuhasabah diri, mengkoreksi diri kita, apakah kita melakukan kesalahan atau kebaikan, atau apakah kebaikan kita lebih banyak ataukah keburukan kita yang lebih banyak. Jadi kita harus bermuhasabah diri, mengoreksi tentang setiap perbuatan kita selama di dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwasanya kita harus sudah memikirkan apakah kita nanti kelak akan kembali kepada syurganya Allah atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus terus bermuhasabah nih, antara hubungan kita dengan Allah, antara kita bersyukur kepada Allah atau kita lebih banyak kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Nah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah, sahabat ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diidentikan dengan kita menilai diri kita sendiri, bagaimana perbuatan kita sehari-hari, mengevaluasi, menintrospeksi diri dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar penilaian terhadap perbuatan kita selama di dunia. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita, keinginan kita, tapi berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis gitu.
Oleh karenanya, muhasabah adalah cara terbaik kita untuk memperbaiki hati kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terus hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Makanya kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah kita, salat kita, puasa kita, tilawatil Quran kita. Kalau untuk berhubungan dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bertutur bahasa. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Kita harus bermuhasabah, sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, mungkin dengan ayah, bunda, anak, saudara dan lain sebagainya. Apakah berinteraksi kita, bermuamalah kita tidak menyinggung hatinya, atau malah sebaliknya, kita terlalu banyak menyinggung sehingga amalan baik kita akan terkikis. Apalagi dengan bahasa kita yang sangat mudah sekali terucap sesuatu hal yang menyakitkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Jadi pilihannya hanya dua, berkata baik atau diam. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri. Artinya kita harus berintrospeksi diri, sejauh mana kita bisa menahan hawa nafsu kita, menekan semua keinginan-keinginan kita ketika kita ingin melakukan hal sesuatu, baik itu sesuatu hal yang baik atau yang buruk. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menahan hawa nafsu. Karenanya Allah tidak ingin kita sebagai hamba Allah mentuhankan hawa nafsu kita. Segala sesuatunya apapun akan kita lakukan karena mengikuti hawa nafsu. Ada pesan yang sangat mendalam bagi kita sebagai umat muslim, ya. Pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita sebagai umat muslim, yaitu hisablah diri kalian sebelum kalian menghisab orang lain, agar kelak di akhirat hisabmu ringan. Artinya adalah kita diingatkan untuk selalu berintrospeksi diri terhadap perbuatan kita di dunia, baikkah bermuamalahnya, baikkah tutur kata kita, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hisab kita akan ringan karena kita sudah lebih dulu menghisab diri kita, memperhitungkan, oh seandainya kita berkata baik, kita ubah dengan kata yang baik. Ketika kita mencela orang lain, kita lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bahkan di ayat lain Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibunas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Artinya ketika kita berintrospeksi diri atas apa yang kita lakukan, maka segera kita beristighfar. Karena beristighfar adalah bagian dari sesuatu hal yang baik. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat antum semuanya, terutama buat saya secara pribadi, makhluk yang lemah, yang fakir, yang masih terkadang mengikuti ego. Maka saya mohon ampun kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus membimbing kita dalam syariat Islam. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.